rumah sakitnya muat apa tidak? Kakek aneh ini mau coba ndonga toh? Kas dia kok serius banget nih. Warung Semarang, adem ayem. Balik lagi di Warung Semarang, adem ayem. Wah, wingi PSIS kalah lu. Kalah ya. Ini nonton, ini Magelang. Gustian, awakmu tuh duit. Nonton TV lewat Magelang. Ora disiarke ning TV gitu banget ning ngono. Gitu, tumben biasane ora duwe duit ngono nonton bal-balan. Penting kan manis sih loh, wani ngecer. Baru nonton ya, sayangnya kalah ya di pertandingan perdana ya. Ini PSIS. Pas wingi main nonton sampean? Nonton nang YouTube. Ora disiarke langsung. Kalah bro. 0-1. Mainnya sederhana. Iya, memang pemainnya akeh sing didoli jadi ini mainnya yo klotak-klotuk kayak ngono. Tapi muga-muga PSIS tambah apik main. Amin. Ya. Ya. Tolong siap PSIS. Ya. Wah. Aku pesen ngopi ya. Apa nyong? Salam sehat. Mas Dewan, Mas Rama, alhamdulillah. Mas Rama ya? Mas Rama. Nongkrong. Monggo Mas Rama. Dari mana ini Mas Rama? Dari jalan-jalan. Wah, anggota dewan itu harus gitu, sering turun ke bawah, jalan-jalan. Jalan-jalannya anggota dewan karo awakmu iki beda. Ya Mas Rama. Ini ya. semakin menghitam ini. Ketoknya suka blusukan. Tadi jalan-jalan kemana nih Mas Rama? Tadi masih sekitaran di Mijen, masih ngalian. Gitu. Karena dekat rumah. Kebetulan rumah itu di Mijen. Jadi ya sambil jalan ke sini, terus searah aja lah. Nonton Warsem, warungnya kok rame-rame mampir. Oke, Mas Rama ngunjuk apa nih Mas Rama? Kopi hitam. Kopi hitam. Awakmu Lur? Aku Nutrisari hanya. Itu merek lo. Kopi hitam tidak pakai gula. Iya. Nek wong Spanyol ngundangi gua. Nah. Wong itu ngundangi gua. Yang penting jangan buang amat. Dulu ikut audisi organisasi apa? Organisasi mulai dari Ansor awalnya di lembaga perekonomian, terus didhawuhi para yai dan pengurus ngurusi Lasisnu. Lasisnu PCN di Kota Semarang. Itu sampai sekarang. Kalau sekarang menjabat sebagai anggota DPRD. Komisi apa Mas? Komisi B. Komisi B itu ngurusi apa itu? Ngurusi perekonomian dan pendapatan. Wah, ekonomi dan pendapatan. Hitungan main tensi. Iya, ngurusi pokoknya weteng. Gak jauh-jauh dari kalkulator pokoknya. Iya, ngurusi weteng mbek dompet. Iya. Nah, dulu kuliahnya juga bagian itu. Dulu administrasi bisnis. FISIP administrasi bisnis Undip. Iya. Jadi gelarnya SAB. SAB. Sarjana apapun bisa. Kalau dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Mas Rama ya. Udah lama? Iya. Semenjak 2019 di pencalonan legislatif itu 2019, alhamdulillah diamanai jadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024. Terus untuk di PKB sendiri dari 2021 saya didhawuhi untuk menjadi sekretaris. Jadi kalau di PKB itu ada namanya Dewan Suro dan Dewan Tanfid. Dewan Suro itu ibaratnya sebagai pembina lah ya gampangannya. Kopinya Mas Rama. Agak sedikit biar kental. Ya, biar kental. Ya. Terus kalau yang Tanfid itu ya pengurus harian. Nah, saya didhawuhi oleh DPP menjadi sekretaris DPC pengurus harian. Ya. Sampai sekarang. Oke, wah ini politisi muda. Mas Rama ini politisi muda, duduk sebagai anggota dewan Mas ya. Kalau Komisi B yang selama ini apa Mas yang ditelurkan hasil produknya Mas Rama dan teman-teman di Komisi B? Ya, barusan mungkin beberapa hari yang lalu kita barusan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang perizinan berusaha. Apa itu? Berarti lebih mudah gitu Mas? Ya, pastinya. Jadi kebetulan saya menjadi ketua pansusnya. Jadi kalau raperda itu di DPRD lalu akan dibentuk panitia khusus atau pansus.
Nah, kebetulan saya menjadi ketua panitia khusus itu membahas rancangan peraturan daerah tentang perizinan berusaha. Nah, kita di Pansus itu konsen sekali bagaimana perizinan itu lebih efektif, efisien, dan yang jelas yang paling penting sekali harus berkeadilan. Jangan sampai mungkin Mas Dika sama Mas Sulis ini sudah paham. Ada ini baru nih, bukan baru ya, sudah lama omongan ini hukum di Indonesia ini semakin ke atas semakin tumpul. Sampai itu ya. Yang tajam ke bawah. Tajam ke bawah. Nah, sama nih, jangan sampai perizinan juga sama seperti hukum di Indonesia. Perizinan khususnya di Semarang. Khususnya di Kota Semarang ini bisa merata. Bisa adil semuanya. Seperti itu. Mudah diakses. Khususnya untuk para pelaku UMKM kayak Mas Sulis ini. Ini ya kebetulan ya. Ini kan harus punya izin. Harus pakai izin. Iya, minimal NIB, nomor induk berusaha. Supaya apa, Mas Sulis, Mas Dika? Nanti ada program-program pemerintah, ya kan? Mengeluarkan program-program. Salah satu contoh bantuan kemarin pas COVID. Bansos. Ya, PLT itu, ya kan? Ini kan ada keperuntukannya untuk UMKM. Ya kan? Nah, UMKM yang diberikan itu UMKM yang sudah mempunyai izin. Karena kan kemarin COVID itu kan gelempang semua. Dampaknya luar biasa. Nah, jadi artinya izin ini penting. Sama halnya juga perizinan itu dibutuhkan pemerintah untuk menyusun program-program. Ketika contoh ini barusan disahkan juga anggaran APBD 2025 untuk tahun depan sudah disahkan. Nah, di dalam menyusun program-program semua kita bicara UMKM ini. Jadi pemerintah punya data izin atau UMKM di Kota Semarang itu sudah ada berapa yang sudah berizin. Semuanya ada 1.000. Ada 1.000 UMKM. Nah, nanti program ini akan disesuaikan. Ini ada 1.000 UMKM di Kota Semarang. Ini nanti dibuat pelatihan, karena UMKM tidak cuma makanan saja. Betul. Tidak cuma makanan, ada yang lain-lain juga ada. Kerajinan, terus fashion seperti itu kan ada. Nah, itu akan disesuaikan. Fashion ada berapa, kuliner ada berapa, yang lain-lain ada berapa. Kalau pemerintah tidak punya data itu, akhirnya tidak tepat sasaran. Itu nantinya. Nah, ini pentingnya juga partisipasi dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Jadi nggak usah takut. Ini juga pemirsa warung Semarang yang adem tadi. Jangan kadang ketika kita sosialisasi nih tentang perizinan Kota Semarang ini, kadang masyarakat masih takut. Nanti Mas engko nak wis entuk izin, wis ngurus izin, entuk izin, engko kena pajak gitu. Itu enggak. Pertama, saya tegaskan nih di warung Semarang ini, masyarakat atau pelaku usaha yang ngurus izin itu Rp0 gratis. Gratis. Yang kedua, ketika sudah punya izin tidak ada pajak sama sekali. Karena nanti yang dihitung pajak itu ya PPN PPH ketika ada transaksi jual beli. Berarti ya otomatis kena pajak. Yang ini kena pajak kan? Nah, cumamanya ini won setunggal tumbas setunggal. Harganya 5.000. Harusnya harga 5.000 ini sudah termasuk pajak. Artinya yang bayar ini kan pajak saya. Tinggal nanti disetorkan oleh Mas Sulis. Jadi sebenarnya konsep kita memberikan sosialisasi pajak ke masyarakat itu atau pelaku usaha itu bukan beban di pelaku usaha, tapi pelaku pembelinya. Karena kalau 5.000 ini harusnya sudah include termasuk pajaknya. Jadi tinggal Mas Sulis atau Mas Dika nanti tinggal bayar pajaknya. Berarti masyarakat sekarang kurang paham mengenai kadang itu masyarakat taunya khususnya para pelaku usaha nih, aku yang bayar pajak bukan. Jadi konsepnya ini harus dirubah mindsetnya seperti itu. Dan penjual ini rak kroso loh, karena pajak ini dibayar karo pembeli nih. Ngono Kak, makanya tulisannya pajak pembeli kan gitu. Selain itu tadi kalau kita bicara soal peran Komisi B, di
di dalam membahas program kegiatan beserta anggarannya, sama halnya yang tadinya nggak paham soal hitung-hitungan, artinya manajemen keuangan di UMKM gitu. Nah, ini ada pelatihan-pelatihan di dinas koperasi, ada pelatihan gitu. Jadi mitranya itu kalau Komisi B itu Badan Pendapatan Daerah. Oh, di Pemda. Bapenda. Terus ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Lalu ada Dinas Koperasi dan UKM. Ada Dinas Perindustrian, ada Dinas Ketahanan Pangan. Akeh ini. Terus ada bagian perekonomian, perdagangan. Terus bagian perekonomian ini membawahi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah Sekota Semarang. Itu BKK, BKK, BPR Bank Pasar, Semarang Zoo, Zunbin Mangkang. Terus ada namanya holding company, Bumi Pandangan Sejahtera. Jadi Pemkot tapi dia perusahaan, perusahaan daerah kui. Jembatan rakyat itu kok Mas? Jembatan rakyat itu ini. Aku terpaku ambil bumi. Di terpampang nih kaosnya itu loh. Klambi tau jembatan rakyat. Klambi itu kaos. So beda kira kaos be klambi. Oh ini. Oh putar jembatan rakyat. Oh jembatan Tejomoyo kayak. Jembatan Kocok, durung rampung. Ngel. Jembatan rakyat itu yayasan saya, sama istri. Jadi kurang lebih 1 tahun waktu itu saya menjabat sebagai anggota DPRD. Kita ngerasain, ibaratnya gini, gaji saya sebagai anggota dewan seumpamanya 100% itu kita cake ning masyarakat, itu nggak cukup. Gitu. Aku belum kebagian dan itu nggak munafik. Ibaratnya saya pun bekerja, kan gitu. Saya tidak ada usaha lain selain dari gaji itu. Akhirnya kan beberapa persen pastinya kita plotkan untuk rumah tangga. Nah, baru selebihnya nanti kita untuk kontribusi ke masyarakat. Itu nggak cukup. Nah, akhirnya kita berpikir, piye ki carane kita ini bisa berbuat lebih untuk masyarakat, dengan pihak luar. Pihak lain. Nah, kita bikin yayasan. Namanya Jembatan Rakyat. Udah setahun. Berarti kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Ya, dari 2020 terus sampai sekarang ya kurang lebih 4 tahun lah. Nanti itu kegiatan sosial untuk kegiatan sosial. Ya, nggak gampang, Mas. Nggak gampang terus menarik relawan-relawan yang mau khususnya bergabung, khususnya memberikan kontribusi soal sumbangan, segitu nggak gampang. Tapi waktu itu alhamdulillah ketika banjir tahun awal tahun yang parah, yang kemarin itu alhamdulillah kita cuman itu karena kita ini jembatan dan kita ini cuma menjembatani. Kita tidak menampung uang itu tapi cuma menjembatani. Ini loh namanya perusahaannya Mas Sulis sama Mas Dika. Wah, dia perusahaan. Semoga bisa gede nih nanti. Amin ya. Terus akhirnya memberikan CSR kan. Nah, ini loh ada banjir di Kota Semarang. Data korbannya itu sekian. Yang dibutuhkan sekian. Nah, monggo disalurkan. Itu seperti itu. Iya. Ini kalau ngrungokke penjelasannya Mas Rama ini teringat dengan Pak Marmo, itu teringat waktu menjabat sebagai Pak Wali. Jadi awakmu Rung pernah ngerasake kepemimpinannya Pak Marmo. Iya, saya tuh ngikutin beliau sejak dari Sekcam ya kan. Beliau itu kan dari bawah, bener. Sekcam ya. Oh iya, ngerti surat di kelurahan beliau ini. Iya ngerti toh ya. Iya pernah ngerasake dadi wargane juga nglayani loh sampai ke kelurahan, kecamatan sampai akhirnya top Pak Wali Kota gitu Mas Rama ini tuplek-plek gitu loh. Putrane Pak Marmo. Makanya wis kena kelengan loh ya.
tadi belum kenalan tadi kan, namanya lupa ya. Iya. Ini beliau ini putranya Pak Marmo. Nomor 2 dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. 2 cowok, 2 cewek. Saya nomor 2. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Anaknya udah Mas Anmi? 3. Perempuan semua. Saya ngomongnya itu mirip plek gitu loh, kan sama bapak gitu loh. Iya, Pak Marmo gitu kalau menjelaskan runtut gitu loh. Tenang gitu, tenang terus jelas gitu loh penjelasannya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ekonomi Mas, Rama ini kan concernnya di bidang ekonomi. Kalau perekonomian khususnya UMKM, ekonomi kemasyarakatan ya. Di Semarang sendiri gimana nih Mas? Dari tahun ke tahun ini apakah kalau kita kan rasakan dodolan yang ini wae gitu loh Mas Rama. Netizen dodol tak foto yo. Ora ono orderan Mas. Kayak ora ono perkembangan lho. Nah, itu makanya ketika kami Komisi B rapat dengan pendapat khususnya dengan Dinas Koperasi dan UKM, saya ini mengusulkan Dinas Koperasi dan UKM itu punya suatu program artinya program komputer yang mendata seluruh UMKM di Kota Semarang ada berapa, lalu juga di program itu dibuat seumpamanya Kota Semarang atau Dinas Koperasi ini punya agenda pameran contoh, pameran warung gitu. Nah, jangan sampai yang diajak warungnya cuma itu aja. Cuman goro-goro iki bocah bapak kenalannya cedak. Aku kenalannya Mas Juan. Ini jangan sampai seperti itu. Yang dirasain Mas Sulis, Mas Dika itu kan karena tidak ada pemerataan. Tidak ada pemerataan. Tidak punya akses dan tidak punya pemerataan itu. Iya. Jadi sebisa mungkin tidak cuman akses saja, tapi karena benar-benar merata pemerintah ini. Tadi kembali lagi soal adil. Gitu. Karena kalau terus punya akses berarti yang nggak punya akses berarti nggak punya kesempatan berarti. Berarti kan tidak merata sama aja. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan iklim usaha di Kota Semarang ini merata dan adil. Gitu. Nah, dari program itu supaya tahu, pameran warung seperti ini. Oh, Mas Sulis ini sudah 1 kali, Mas Dika ini belum. Nah, nanti gantian. Rolling. Rolling seperti itu biar merata. Berarti selama ini datanya kurang tertata dengan bagus toh Mas. Makanya kalau seumpama ini punya barcode nih. Di program punya barcode. Mas Sulis punya barcode, setiap izin yang punya izin tadi dapat barcode. Nah, nanti ketika pameran di barcode ceting, ya kan? Terus nanti untuk berikutnya sudah terdata. Oh, Mas Sulis ini punya sudah sekali, Mas Dika ini belum, ini sudah sekali. Nah, akhirnya kan punya basis data yang jelas. Tidak pakai ilmu kiro-kiro. Nah, ini sudah berjalan Mas komputerisasi itu data itu. Baru tahun ini ketika kita membahas RKPD dengan pemerintah daerah, terus dibahas di tiap komisi bersama mitra masing-masing itu. Kita waktu itu baru kita usulkan. Berarti kalau saya mau harus punya NIB dulu ya? Iya, itu penting. Pantas ora pernah untuk bantuan. Ini 2 tahun misalnya. Iya, soalnya ora ngono. Monggo Mas. Kudu tak datarke ben entuk bantuan, ben iso melu kesempatan pameran UMKM kan. Tapi kan awakmu kan gawe ini gitu, kerupuk gendar kok. Cuma kan pameran ngono kan dhewe kudu meneng-menengan karo duren lho. Biasane kan saiki berkat Mas Rama dijelaske kudu terdata. Semarang Tapi ngomong-ngomong Mas Rama ini gambarin ning ndi? Aku ngono ra enak. Ngomong kita awali. Aku kebayang. Ono ora? Lawang dene kok. Tak tetep aku rada ra. Kita bawa iki mobil bawa. Cocok lah. Bali yo. Mau meneng ngene tok. Yo meneng Bali yo masa obah-obah yo medeni. Oh, badhe maju nih. Insya Allah nyuwun tunggu. Aku penasaran. Penasaran kenapa jenenge kelainan 87. Wah, politisi muda. Kenapa ingin maju Pilwakot? Yang pastinya untuk ini ya bisa lebih bermanfaat untuk banyak lagi. Saya khususnya sudah merasakan kurang lebih 5 tahun. Besok 14 Agustus itu 5 tahun persis. 5 tahun persis sudah merasakan di legislatif seperti apa. Memang akhirnya dari 5 tahun ini sebagai legislatif kita memang skupnya terlalu kecil. Skupnya terlalu kecil, terus wewenangnya juga sangat-sangat terbatas. Cuman
DPRD itu kan anggota dewan itu cuma mempunyai 3 fungsi pokok, pengawasan, penganggaran, legislasi, dan itu tidak bisa menentukan eksekusi gitu ya. Eksekusi tidak bisa. Itu. Nah, harapan kami pastinya ketika kita masuk di dalam eksekutif, khususnya menjadi kepala daerah, ini bisa lebih berbuat banyak dengan apa yang menjadi ide-ide program-program kita. Karena kebetulan saya nyalonin nomor 2, Mas. Nggak apa-apa, nomor 2. Jadi nanti program itu akan dikolaborasikan dengan calon wali kotanya. Kalau Mas Rama apa program yang nanti akan diusung, salah satunya yang jadi concernnya Mas Rama? Concern pastinya soal perekonomian. Karena Komisi B sudah pengalaman. Sebenarnya tidak, selain pengalaman itu, tapi juga ada hal lain yang mendorong saya ini konsen di perekonomian, karena Mas Sulis, Mas Dika sudah tahu. Sekarang di Indonesia kan ada bonus demografi. Ya kan? 2045 sampai sekarang sudah mulai nih sudah mulai puncaknya nanti 2045. Nah, dengan bonus demografi ini jumlah penduduk mayoritas usia produktif. Kalau usia produktif ini tidak disiapkan dari sekarang, khususnya di dalam hal perekonomian, ini bonus demografi ini akhirnya tidak menjadi bonus tapi akan menjadi bencana demografi. Betul. Gitu. Bumerang, masih di bumerang. Apalagi ini saya informasikan sekalian, kemarin beberapa hari lalu saya diskusi dengan bagian perekonomian Pemkot. Ada ancaman di Kota Semarang ini kurang lebih 40 pabrik di Kota Semarang ini akan PHK besar-besar. Nah, 40 pabrik. 40 pabrik. Ada ancaman. Tahun ini. Semoga ini salah aja. Semoga tidak terbukti Tidak terjadi. Tapi akhirnya pemerintah harus waspada. Bagaimana pemerintah untuk ke depan ini, khususnya pemimpin yang baru ini, bisa mengangkat perekonomian kerakyatan. Tidak cuman yang banyak mall, hotel, tidak cuma itu. Tapi bagaimana ekonomi kerakyatan ini harus lebih diangkat lagi, lebih diperhatikan. Seperti itu 40 itu tahun ini, Mas Rama. Ancamannya seperti itu. 40 coba bayangin nek karyawan pabrik 1000 wis, 40.000 pengangguran Semarang. Itu ya Mas Rama. Iya, 40.000. So dadi bencana kuwi ya Mas Rama ya. Ini kalau Mas Rama jadi wakil wali kota Mas Rama ini ngalahke Bapak. Kok iso? Ya Bapak kan nggak pernah jadi anggota dewan. Berarti dia double ya? Komplit, Mas Rama komplit ya Mas Rama ya? Komplit ini. Kalau Bapak kan belum pernah jadi anggota DPRD. Kalau Mas Rama putranya sudah komplit. Nah, ini tapi yang concern lain apa ini Mas? Nanti ekonomi banjir? Kalau banjir pastinya karena banjir itu ada salah satu faktor soal faktor ini ya, kebiasaan. Itu memang kita benar-benar harus edukasi. Terus yang kedua soal nantinya peraturan ruang tata wilayah itu juga harus benar-benar konsen dibenerin dan komunikasi dengan kota kabupaten di sekitarnya. Karena Kota Semarang nggak bisa kalau bekerja sendiri, karena pasti ada dampak dari sekitarnya. Itu yang memang harus kita komunikasikan dengan baik. Percuma seumpamanya Kota Semarang bikin bendungan kayak di Belanda itu, ya kan? Tapi terus yang di atas itu rumah atau hutan semuanya ditebangi, tetap aja nanti longsor, banjir ya. Nah kembali soal ke ekonomi rakyat Mas, ini banyak saya pernah baca itu lihat di TikTok, di IG ya, pasar-pasar pada sepi termasuk pasar Johar habis dibangun kok sepi, kasihan pedagangnya itu. Gimana ini membangkitkan pasar tradisional ini Mas Rama nanti kalau jadi wakil wali kota mendorong Pak Wali atau Bu Walinya. Pengen. Iya. Step by step toh bro. Step by step. Ya kalau menyikapi soal pasar tradisional yang sepi itu memang kemarin pun juga kebetulan mitra juga di Komisi B kita memang tidak merekomendasikan pasar-pasar tradisional itu dibangun bagus apalagi tingkat. Nah itu ya betul itu Mas. Jadi ternyata setelah dibangun tingkat itu akhirnya jadi sepi. Iya betul. Ini tadi kayak pasar Bulu itu tadi. Terus bangun miliaran kayak gitu. Nah akhirnya pemerintah sekarang ini
juga ketika ada pembangunan ya renovasi gitu. Ketika kemarin itu juga kita sosialisasi ke pedagang-pedagang pasar tradisional. Di situ juga ada kepala-kepala pasar. Nah, kita menghimbau pertama soal kebersihan untuk pedagang-pedagang pasarnya itu. Terus yang kedua, dari kepala pasar ada anak buah, kira-kira ada 2 kalau nggak salah itu. Ini harus rajin-rajin ngecek, muter keliling pasar. Belusuan. Jangan cuma udah duduk di mana namanya kantor ya. Iya. Jadi harus rajin. Karena kebetulan kemarin juga sosialisasi tentang bahaya kebakaran. Iya. Karena ini musim kemarau ini. Betul. Ini kita harus waspada juga di pasar-pasar gitu. Nah, bagaimana akhirnya supaya pasar tradisional ini bangkit lagi seperti dulu? Salah satunya pemerintah melakukan langkah soal perbaikan, dibuat nyaman. Secara infrastruktur ini dibuat nyaman. Yang kedua, seperti halnya waktu itu zamannya Mas Hendi atau Mbak Ita ini bikin program di pasar-pasar tradisional. Itu salah satunya ada bikin aplikasi waktu itu, Tumbasin kalau nggak salah. Tumbasin. Ya, walaupun sekarang kayaknya sudah mandek, gak melaku. Itu memang sekarang ini bagaimana pemerintah bisa berinovasi untuk membangkitkan lagi gairah konsumen atau masyarakat untuk belanja di pasar tradisional. Itu minimal dari infrastruktur ini harus bagus, harus bersih gitu. Jadi nanti ketertarikan akan kembali muncul sih. Tapi orang kita itu sukanya tuh pasar yang becek, kumuh gitu loh. Dibikin tapi kayak pasar Johar, wah habis kebakaran dibangun bagus, nyaman, malah sepi gitu loh. Ya memang kalau pasar Johar memang mungkin sekarang ini masih tahap pemulihan ya. Pemulihan masih banyak karena pedagang-pedagang yang dulu ada berapa ratus itu karena dibangun lagi akhirnya tempatnya tidak cukup, akhirnya pecah-pecah. Dan dia macet. Itu yang akhirnya membuat seperti seakan-akan itu sepi. Karena kalau dulu pun ngumpul jadi satu ramai kan gitu. Nah karena sekarang ini karena juga terkait aturan bangunan cagar budaya yang tidak boleh dibangun seperti ini tidak boleh, memang ada aturan. Karena ada kendala itu juga. Cagar budaya tidak boleh terlalu bebannya itu terlalu berat, itu tidak boleh. Terus akhirnya pedagang-pedagang itu dipencar-pencar lah itu. Ada yang di daerah Pedurungan sana. Di dekat Masjid Agung. Nah jadi seakan-akan tuh akhirnya sepi. Walaupun memang sekarang masih sepi. Tapi ini tahap. Tapi nanti berarti dikembalikan lagi semuanya. Tapi nggak semua, Mas. Karena semua. Nggak cukup memang tempatnya. Karena dibatasi itu ya? Iya, karena tidak cukup untuk menampung semuanya. Ini cocok di pola pikirnya. Itu jelas anggota dewan 4 tahun, udah 5 tahun lebih. Tapi minimal kita udah tahu pandangannya Mas Rama soal khususnya ekonomi kerakyatan, ya kan? Ini Mas Rama meh bocah ning ndi mumpung ketemu. Kita ajak nyanyi. Dan suaranya melejit. Dan itu rekomendasi. Ya amin. Ya wes kono dijak kono Mas Rama. Iya Mas. Pun nggih dihitung nggih. Nggih, suwun Mas. Nggih, monggo Mas Rama, Mas. Nggih, suwun Mas. Matur nuwun pun mampir. Waalaikumsalam. Mas Rama ada mampir di Warsem. Ini rumah sakitnya muat apa tidak? Kakean iki maca apa ndonga to? Kas dia kok serius banget iki. Warung Semarang adem ayem.